Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Dedalem Baritama Putra dengan NIM 2315101074 dari kelas C. Jadi di sini saya ingin membawakan materi yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Nah, baik, jadi di sini yang pertama ada pengertian dari sinyal analog dan sinyal digital. Pertama di sini, sinyal analog itu adalah sinyal yang mempresentasikan data dalam bentuk kontinu. Nah, ini berarti bahwa sinyal tersebut dapat memiliki nilai apapun dalam rentang yang diberikan. Misalnya, sinyal suara yang kita dengar sehari-hari itu adalah sinyal analog. Nah, sedangkan sinyal digital itu adalah sinyal yang merepresentasikan data dalam bentuk diskrit atau terputus-putus. Ini berarti bahwa sinyal tersebut hanya dapat memiliki nilai-nilai tertentu dalam rentang yang diberikan. Nah, seringkali direpresentasikan sebagai angka biner, yaitu 0 dan 1. Selanjutnya di sini adalah sinyal analog dan digital dalam komunikasi data. Di yang pertama yaitu sinyal analog. Nah, sinyal analog itu adalah bentuk gelombang yang mentransmisikan gambar dan suara secara kontinu. Nah, sinyal analog itu mempunyai dua isyarat penting, yaitu amplitudo dan frekuensi. Nah, gelombang sinyal analog itu membentuk silinder yang terdiri dari amplitudo, frekuensi, dan fase. Nah, amplitudo itu adalah tinggi rendahnya gelombang sinyal analog. Nah, frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang terjadi setiap 1 detik. Nah, dan fase itu adalah besaran sudut dari sinyal analog. Nah, sinyal analog itu mengirimkan data menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio. Nah, cara kerja sinyal analog itu seperti pada gambar di samping ini. Nah, data itu dikirimkan secara terus-menerus dan secara kontinu. Pada lintasan gelombang terdapat amplifier yang berguna untuk menguatkan sinyal pesan dan noise tambahan. Nah, sini contoh dari penggunaan sinyal analog itu salah satunya adalah video dan juga suara. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah televisi. Nah, televisi itu adalah penerima sinyal analog yang telah dipancarkan dari pusat stasiun atau channel televisi. Nah, untuk menghasilkan tampilannya pada televisi, balok elektron itu memindai seluruh permukaan layar televisi dari atas, bawah, kiri, dan kanan. Baik, lanjut di sini sinyal digital. Nah, sinyal digital itu adalah bentuk sinyal yang transmisinya menggunakan angka 1 atau 0 atau kode biner. Nah, transmisi pada sinyal digital perubahannya mendadak. Sinyal digital itu membutuhkan modem atau modulator sebagai alat transmisi. Bentuk sinyal digital seperti balok yang ke atas dan ke bawah. Balok di atas itu menyatakan 1, sedangkan balok di bawah itu menyatakan 0. Nah, dengan teknologi ini, sinyal digital dapat mengirimkan data dengan cepat. Informasi yang dikirimkan bisa dalam jumlah yang besar. Nah, namun, sinyal digital itu hanya dapat mengirimkan data yang jaraknya dekat. Jika hendak mengirimkan data jarak jauh, itu harus dibantu dengan repeater. Nah, sinyal digital itu menggunakan kode biner dalam mentransmisikan data yang diwakili dengan angka 0 dan 1. Nah, kode biner tersebut apabila ditransmisikan akan menjadi teks yang dapat dibaca manusia. Nah, prinsip kerja sinyal digital itu adalah dengan menggunakan kode biner 1 atau on dan 0 atau off. Nah, dalam transmisi. Nah, contoh dari sinyal digital itu salah satunya adalah teks dan karakter. Nah, karena teks dapat dengan mudah dimengerti oleh manusia, oleh karena itu data biner diterjemahkan terlebih dahulu agar menjadi bentuk teks lalu ditampilkan. Nah, baik, di sini kesimpulannya, dalam komunikasi data itu pemilihan antara sinyal analog dan sinyal digital itu tergantung pada kebutuhan spesifik sistem dan lingkungan operasionalnya. Nah, sinyal digital itu umumnya lebih diutamakan karena keandalannya yang lebih tinggi, meskipun ada kasus-kasus di mana sinyal analog masih menjadi pilihan yang tepat. Nah, pemahaman tentang karakteristik,
kelebihan dan kelemahan masing-masing jenis sinyal sangat penting dalam merancang sistem komunikasi data yang efektif dan andal. Nah, baik, mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Santi. Om Santi Santi Santi.